Oke, shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita datang dengan hati yang bersyukur, kita mau meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terus berharap dan percaya kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan pagi hari. Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, meninggikan, mengagungkan Engkau, menaikkan setiap pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertahta, Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali
katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali kita katakan dengan segenap hatimu, dimuliakan, dimuliakan. Amin. Haleluya. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Tiada yang lain, hanya
Kerajaan di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu.
Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang hadir di setiap waktu dalam hidup kami. Sebab Kau Immanuel, Allah beserta kami. Dan Engkau yang berjanji adalah setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada, dan Engkau yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berharap, hanya Engkau yang kami andalkan, dan tidak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain.
Allah lain selain Engkau. Haleluya. Pujilah namamu, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Raja, Yesus kami puja, Haleluya, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, amin, amin, sembah dan puji, Kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Raja. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti. Sebab itu hati kami hanya tertuju kepada. Hati kami menyembah kepada-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan dan Raja. Engkau juru selamat kami. Engkau segala-galanya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau belajar lagi firman. Kami mau beri tempat di hati kami untuk firman. Supaya kami mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-19. Kita akan baca ayat-ayat ini dan kita akan belajar bersama-sama. Kota-kota perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya, supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu. Karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. Nah, sampai ayat ini dulu, ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Jadi salah satu hal yang Musa juga sampaikan kepada bangsa Israel menjadi sebuah peraturan yang harus dilakukan, yaitu tentang adanya kota perlindungan, yaitu kota di mana apabila ada seorang yang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kemarahan bagi orang lain, dan dalam konteks ini khususnya terjadinya sebuah pembunuhan, dan apabila kejadian itu terjadi tanpa disengaja, tanpa direncanakan, maka orang yang membunuh itu boleh melarikan diri ke kota perlindungan itu, supaya keluarga dari korban tidak melakukan main hakim sendiri. Nah, jadi
Pembelajaran yang pertama yang tentu kita bisa lakukan adalah ada satu ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-6. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu. Nah, hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah seperti yang berkali-kali tentunya sudah sering kita dengar, sering saya sampaikan, ketika hati kita panas, emosi sedang memuncak, maka nasihatnya adalah jangan membuat statement apapun, apalagi membuat keputusan, apalagi melakukan sebuah tindakan. Jadi ini nilai yang harus kita pegang teguh. Ya sekali lagi, emosi kita, perasaan kita itu kan labil. Mudah sekali terpicu dengan sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan yang kita alami. Tapi nilainya, prinsipnya adalah ketika kita ada dalam situasi seperti itu, maka lebih baik kita, kalau bahasa Amsal itu, mentekap mulut kita. Artinya ketika kita dalam situasi seperti itu, emosi kita sedang memuncak, perasaan kita lagi nggak karu-karuan, tekap mulut, kata Amsal. Supaya jangan ada statement yang keluar, apalagi sebuah keputusan, dan apalagi menjadi sebuah tindakan. Nah itu nggak boleh. Karena 95%, bahkan 99,9% itu bisa salah. Karena dalam kondisi perasaan marah seperti itu, makanya pengkhotbah katakan amarah menetap di dada orang bodoh. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mengendalikan rasa marah, kita bisa melakukan hal-hal bodoh. Nah, makanya seperti apa yang dicontoh, padahal kan peristiwa itu nggak disengaja. Nggak ada niatan, tidak ada rasa benci sebelumnya, tidak ada rancangan jahat sebelumnya. Ya, siapa sih yang bisa menolak hal-hal yang di luar kendali kita? Nah, jadi pembelajarannya, sekali lagi hal yang pertama, bagi kita, tentu kalau di sini kan dimaksud, ada hal yang kedua yang saya katakan ya, jangan main hakim sendiri. Tapi sekali lagi orang yang main hakim sendiri itu tadi, karena dia tidak bisa menguasai perasaannya. Dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Yang saya katakan tadi, perasaan itu sesuatu yang sangat-sangat stabil. Sangat-sangat labil. Mudah sekali terbakar. Mudah sekali terpicu. Makanya jadi pembelajaran pertama, kenapa Tuhan suruh sampaikan kepada bangsa Israel, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini, maka harus dihakimi dengan adil, dengan menghadirkan 2-3 orang saksi. Nah, tapi kalau contoh kasus nggak ada saksi, ya kembali lagi, kejujuran, keterbukaan, tentu ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan, para tua-tua untuk mengadili dengan adil. Tapi sekali lagi saya lebih fokus kepada kita ketika kita merasa kita ada di pihak posisi sebagai korban. Jadi hal yang pertama yang kita belajar adalah tetap kuasai perasaanmu dalam situasi apapun. Dan prinsipnya nilainya adalah ketika perasaan marah itu muncul, tekap mulutmu, sekali lagi kata Amsal. Jangan buat statement apapun. Jangan buat keputusan apapun. Apalagi tindakan. Dan ini hal yang berkali-kali saya nasihatkan kepada banyak pasangan, suami istri, orang tua anak, siapapun. Intinya ketika perasaan marah itu muncul,
tekap mulut. Jadi ingat saja itu Bapak Ibu. Tarik nafas sampai engkau bisa tenang. Oksigen itu cukup sampai ke otak supaya frontal cortex kita ini bisa menganalisa, mengobservasi, mengevaluasi, dan sampai membuat pilihan dan keputusan itu dengan benar. Nah, apalagi kalau hati kita yang dipenuhi dengan firman itu mengendalikan pikiran sadar kita ini. Makanya betapa kita butuh terus melatih hidup kita untuk membuat keputusan itu di bawah kendali pikiran Kristus. Dan itu yang perlu dilatih berulang-ulang. Karena salah satu problem terbesar manusia adalah problem emosi. Ketika emosi memuncak, perasaan marah muncul, kalau nggak bisa mengendalikan, itu tadi, akhirnya justru akan melakukan kebodohan. Jadi sekali lagi, hal yang pertama yang kita bisa belajar adalah kalau perasaan marah itu mulai mau menguasai kita, tekap mulut kita. Diam, berdiam diri. Kalau sudah tenang, sudah bisa berpikir dengan jernih, baru ngobrol, diskusi. Dan ini harus dipraktekkan Bapak Ibu. Saya percaya pasti bisa dilatih berulang-ulang. Jadi itu kebenaran yang pertama yang bisa kita belajar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa, melalui kota perlindungan itu. Ayat yang ke-8, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat padamu. Nah, jadi secara teknis Musa juga tambahkan kalau semakin luas ya harus ditambahkan kota perlindungan. Karena kan untuk melarikan diri dari sebuah peristiwa seperti itu tentu jaraknya harus terukur. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam kota perlindungan, dan itu pasti ada petugas yang menjaga, maka keluarga korban nggak akan bisa mencapai orang tersebut. Tapi ada hal penting yang kita juga mau belajar dari ayat ini, yaitu ayat yang ke-9, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, ini prinsip. Seperti yang berkali-kali beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan di waktu pasal berapa ya. Jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, sekali lagi dasarnya itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita mengharapkan berkat Tuhan. Jadi kita melakukan semua perintah Tuhan, firman Tuhan itu dasarnya bukan karena mengharapkan berkat Tuhan. Ya, tentu kita tahu dari firman bahwa dari sisi Tuhan, Tuhan berjanji kalau kita melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, itu bagian Tuhan, itu bagian Tuhan. Tapi dari sisi kita, bagian kita melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, itu bukan karena supaya diberkati, bukan. Tapi sebagai bentuk ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Jadi kemarin kami ngobrol-ngobrol, jadi ada satu kebenaran yang harus kita mengerti. Dan firman Tuhan katakan gini, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apa itu ciptaan baru, Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita hanya berpikir bahwa ciptaan baru itu seperti ini. Dulu kalau kita tukang tipu, terus di dalam Kristus kita jadi ciptaan baru, kita jadi orang jujur sekarang. Dulu kita berbuat jahat aja kecenderungannya. Terus kita sekarang berubah menjadi orang yang melakukan hal-hal baik. Kalau ciptaan baru hanya sampai batas seperti itu, artinya berubah dari jahat ke baik, ya kita harus akui, maaf, orang yang di luar Kristus pun, orang yang nggak percaya Yesus pun, banyak mengalami perubahan seperti itu. Dulunya mereka jahat, tapi ketika mendapatkan pencerahan hidayah dengan ajaran keyakinan mereka, mereka berubah. Yang berkali-kali saya katakan, terkadang kita bisa lihat orang di luar Kristus kelihatannya jauh lebih baik, bukan cuma kelihatan, memang mereka lebih baik kadang. Nah, apakah itu ciptaan baru? Nah, kalau Bapak Ibu merujuk kembali kepada 2 Korintus pasal 5 ayat 15, kan kalau ciptaan baru tadi di ayat yang ke-17-nya. Nah, tapi kita harus melihat ayat yang ke-15. Contoh saya baca dulu ya, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini poin pentingnya ciptaan baru. Kan Kristus itu sudah mati bagi kita, supaya kita hidup sebagai ciptaan baru. Nah, kita hidup sebagai ciptaan baru itu apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Yesus. Sama seperti Paulus katakan Galatia 2 ayat 20. Jadi aku hidup, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup bagi Yesus itu. Karena beda Bapak Ibu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, Pak David cerita, dia punya teman mengikuti satu aliran yang memang sangat terkenal di Indonesia, bahkan dunia, bagaimana mereka itu orang yang sangat-sangat baik, orang yang suka beramal. Bahkan di Indonesia, aliran ini, kalau ada bencana di Indonesia, mereka nggak perlu lagi koordinasi dengan BNPT pun, mereka boleh langsung terjun ke lokasi, membawa bantuan. Dan mereka udah benar-benar diakui. Mereka tulus, nggak ada udang di balik rempeyek. Nah, terkadang, maaf, gereja, orang Kristen, memberi bantuan itu masih ada sesuatu di dalamnya. Dengan harapan dia percaya. Kalau mereka nggak benar-benar tulus dan memberinya nggak tanggung-tanggung. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta dari mana ya, lihat bangunan mereka, mewah, sekolahnya, minta ampun. Nah, Pak David punya teman di Malaysia, seorang CEO Bapak Ibu. Dulu dia orangnya, ya pria, tahulah kalau sudah punya uang berkelimpahan, semua mau dipegang. Tapi ketika dia mendapat pencerahan dari ajaran aliran ini, dia berubah. Dia jadi seorang suami yang mengasihi istri. Dia seorang yang jadi sabar, bukan temperamen. Bahkan dia mengambil keputusan untuk bantu melayani di sebuah panti jompo. Nah, di panti jompo itu pelayanannya kan ada dua jenis. Ada pelayanan luar dan pelayanan dalam. Pelayanan luar itu maksudnya ya mengunjungi, terus ngajak ngobrol, orang-orang tua yang ada di panti itu, sharing, menghibur. Nah, dia enggak. Dia di bagian dalam. Maaf, bagian nyebokin. Ingat Bapak Ibu CEO. Wah, bagian nyebokin. Kan orang kalau udah jompo, udah tua, yang kadang udah agak pikun. Kan maaf, bisa BAB diranjang, bisa ngompol. Dan dia lakukan itu. Wah, kelihatan tulus, luar biasa baik. Nah, satu saat Pak David datang dan ketemu, dilayani habis. Bayanglah seorang CEO.
diservis habis. Kita ketemu Pak Simon aja bisa diservis habis untuk urusan makan. Nah, setelah ngobrol kan ya diinjilin, tapi dia debat terus. Oh, kalau ukurannya cuma baik, aku jamin aku lebih baik. Soal memberi, nggak usah ditanya. Kamu bisa beri berapa? Aku bisa lebih banyak lagi beri. Waduh, habis kata. Kita mau ngomong apa Bapak Ibu? Realitanya memang dia seperti itu. Dia ngalami perubahan benar-benar. Tapi apakah dia ciptaan baru? Nah, sampai satu titik inilah hikmat Tuhan Bapak Ibu ya luar biasa. Setelah menjamu, akhirnya dia memberi hormat 3 kali. Nah, akhirnya Pak David bilang, loh, harusnya kami dong yang terima kasih karena kami dilayani, kami dijamu, kami disiapin hospitality, hotel yang luar biasa, ini dikasih makan. Kok Bapak yang harus hormat sampai 3 kali kepada kami dan terima kasih? Loh, kelihatannya baik banget loh Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, akhirnya Pak David tanya, loh kenapa Bapak yang harus memberi hormat, berterima kasih kepada kami? Harusnya kami. Oh enggak, saya harus berterima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, karena sudah memberi kesempatan saya untuk berbuat baik, sehingga amal saya ditambahkan, dharma saya ditambahkan. Oh, ini ternyata kata kuncinya. Ternyata segala kebaikan dia lakukan, ujung-ujungnya untukku. Untuk keuntungan dia, supaya dia punya dharma amal, supaya punya tiket untuk masuk ke sana menurut keyakinan. Nah, itu bedanya ciptaan baru di dalam Kristus dan orang yang di luar Kristus, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita juga coba cek segala sesuatu yang kita lakukan itu untukku atau untuk Tuhan. Itu yang membedakan ciptaan baru di dalam Kristus dengan orang di luar Kristus, Bapak Ibu. Ini kebenaran Bapak Ibu coba renungkan hari ini. Semua kebaikan, semua ketaatan yang Bapak Ibu lakukan selama ini, itu tujuannya untuk siapa? Apakah untukku atau untuk Tuhan? Karena firman Tuhan sudah ngajar, lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Seperti ayat ini katakan, kalau engkau melakukan, itu karena engkau mengasihi Tuhan. Mari periksa hati kita hari ini. Kalau engkau ngomong, oh aku ini ciptaan baru di dalam Kristus. Apalagi lebih parah lagi, banyak orang Kristen ngomong, oh kami sedang dalam proses Pak alami perubahan. Wah, udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, jadi mengalami perubahan aja enggak. Makanya Edko juga ada ngomong sih memang, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Tapi ternyata bicara ciptaan baru itu bukan proses dan bukan perubahan itu. Tapi motivasinya berubah. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita mempraktekkan hal ini, kita nggak akan pernah kecewa. Ketika kita melakukan apapun, orang nggak lihat kita, orang nggak pandang kita, orang nggak puji kita nggak akan kecewa. Karena kita tahu kita sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Jadi itu kebenaran yang kedua yang dapat saya sampaikan dari ayat-ayat ini. Ayat berikutnya, secara cepat saja Bapak Ibu. Sebab itu, kembali ke kitab Ulangan. Ayat 11. Tetapi apabila seorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Nah ini ingat, ini konteks zaman itu Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang, serahkanlah kepada pengadilan. Ya walaupun apapunlah pandangan rahasia umum apapun tentang pengadilan di negeri kita, tapi tetaplah
Hukum kita sekarang adalah hukum kasih. Di mana Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Sekali lagi ini konteks zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan dibawa ke zaman sekarang. Ini jadi contoh dan peringatan seperti berkali-kali saya katakan ketika kita melihat perjanjian lama harus melihat dari perspektif perjanjian baru. Oke, berikutnya janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Kalau ini harus dipraktekkan sampai hari ini. Jangan geser batas tanah. Jangan serakah Bapak Ibu. Memang soal urusan patok tanah ini bisa jadi masalah besar. Tuhan mengingatkan di sisi kita. Kita jangan nyerobot tanah orang, jangan serakah. Tapi kalaupun tanah kita yang diserobot, ya sudahlah, nggak usah marah, nggak usah emosi, nggak usah lakukan hal-hal bodoh. Bicarakan baik-baik, beresin dengan baik-baik. Tapi kalaupun juga enggak, ya sudahlah. Toh nanti kita juga cuma butuh 2 kali 1 meter, Bapak Ibu. Ngapain gara-gara patok tanah kita digeser 50 cm, 20 cm, kita mau bertekaan, kata orang Jambi, bahkan mau sampai lakukan hal-hal bodoh. Sudahlah. Ujungnya hidup kita ini cuma 2 kali 1 tanah yang kita butuhkan. Itu pun kita udah nggak tahu lagi orang yang bawa kita ke situ. Itu ya bisa kita belajar. Tentu Bapak Ibu dapatkan banyak hal lah, baca-baca hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Ayat berikutnya, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukan sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini bicara dari sisi saksi. Jangan sampai menjadi saksi dusta. Yesus ajarkan, katakan ya di atas iya, tidak di atas tidak. Maka orang-orang lain akan mendengar dan ditakut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Sekali lagi ini konteks di perjanjian lama. Tapi hukum ini sudah diperbaharui Yesus dengan hukum kasih, hukum kerajaan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Dan kasihilah musuhmu. Serta berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi tentu pelajaran-pelajaran ini mari renungkan lagi hari ini. Yang pertama, kalau lagi emosi memuncak, perasaan marah sedang menguasai, tekat mulutmu. Jangan buat statement apapun, jangan buat keputusan apapun, jangan bertindak apapun. Diam. Cernihkan pikiran, tarik nafas dalam-dalam berulang-ulang, oksigen cukup di otak, supaya bisa berpikir dengan jernih, dan terlebih ada firman Tuhan yang mengendalikan. Yang kedua, ingat, sebagai ciptaan baru, segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Dan yang ketiga, jangan jadi saksi dusta. Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kasihilah musuh. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Oh, nggak ada ya. Siapa yang tugas doa hari ini ya? Pak. Oh, Samuel. Ya, silakan, John. Ya, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh terima pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, semakin hari kami semakin diperbaharui, Tuhan. Tuhan, hidup kami, Tuhan, semakin hari semakin berkenan kepadamu. Hidup kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hambamu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Biarlah Engkau semakin hari semakin memakai dia dalam setiap pelayanannya Tuhan. Urapi, lengkapi dia Tuhan, kuasailah ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami boleh terus menguasai diri kami Tuhan, supaya kami tidak terbawa emosi Tuhan. Tuhan, kami boleh diperbaharui kehidupan baru kami Tuhan, untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat Tuhan, rencana penjualan tanah di Nilusi Tuhan di Kabupaten Kopi, dan tanah kebun tebu di Lamongan Ibu Merianti dan Pak Siregar Tuhan. Kau campur tangan Tuhan, supaya Tuhan Kau kirim pembeli yang sesuai, yang cocok untuk membeli tanah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau berkati, Kau berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan juga para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau taruhkan roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah rakyat kami Tuhan, hari ini pun maupun besok Tuhan. Kau pimpin setiap para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Engkau juga tuntun setiap jemaat-Mu untuk datang bersekutu bersama-sama memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, tutup dalam doa, Pak Heri. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu yang kami mengerti itu memerdekakan kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah semua yang kami lakukan untuk Engkau, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.